Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian kita halaman 229, hadis yang ke-7. An Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah haddithni bi amrin a'tasimu bih qala qul rabbi Allah thumma istaqim. Qultu ya Rasulullah ma akhwafa ma takhafu alayhi fa akhadha bilisani nafsihi thumma qala hadha rawahu at-Tirmidzi wa qala hadits hasan sahih. Dari Sufyan bin Abdullah, semoga Allah meridainya, dia berkata, qultu, berkata aku ya Rasulullah, hadisni, terangkanlah kepadaku bi amrin, satu hal, satu perkara, a'tasimu bih, yang aku bisa berpegang dengannya. Qal, Nabi bersabda, qul, katakanlah Rabbi Allah, Rabbku, Tuhanku adalah Allah. Summa istaqim, kemudian istaqim, istiqamahlah. Qultu, berkata aku, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma akhwafu, apa yang paling engkau takutkan atau engkau khawatirkan, ma takhafu alayya, yang engkau takut atas diriku. Fa akhadha bi lisani nafsi, maka beliau Rasulullah akhadha mengambil lisan, lidah nafsihi, lidah dirinya sendiri. Thumma qal, kemudian beliau bersabda, hada, ini, kata beliau. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi nomor 2410. Dikatakan hadis hasan sahih. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah 3972. Mari kita pahami. Hadis ini sebagaimana penjelasan para ulama dalam syarahannya, adalah sesuatu hal di mana para sahabat suka sekali meminta sesuatu nasihat atau ajaran yang dapat dipegangi oleh sahabat, tidak panjang, pendek. Di antara sahabat itu namanya Sufyan bin Abdullah. Hadisni, ceritakan, terangkan kepadaku bi amrin, suatu perkara. Hanya satu saja, yang a'tasimu bih, yang aku dapat berpegang dengannya. Itu menyebutkan tidak butuh, tidak perlu lagi kepada yang lain. Cukup satu saja. Insyaallah. Sebagaimana aku juga tidak berhajat, tidak butuh kepada penjelasan orang lain. Kata Rasulullah pendek saja. Qul, kalau begitu katakanlah Rabbi, Tuhanku adalah Allah. Tsumma istaqim, kemudian istaqim, berpegang teguhlah atau istiqamahlah. Yang kita pahami terlebih dahulu adalah istiqamah.
Apa itu istiqamah? Menurut para ulama, salah satunya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau menjelaskan pengertian istiqamah itu menempuh, meniti jalan yang lurus. Itu agama yang lurus ini dengan tanpa membelok ke kanan atau ke kiri, tetap konsekuen berada di atas ajaran agama itu, apapun rintangannya, apapun risikonya, bertahan di situ. Dan itu mencakup melaksanakan semua ketaatan dan menghentikan semua perkara yang dilarang. Maka jadilah istiqamah, orang terjemahkan bahasa kita berpegang teguh atau teguh pendirian, konsekuen dengan pendiriannya apapun yang terjadi. Itu yang pertama. Istiqamah itu mencakup ilmu dan amal. Istiqamah dalam ilmu, model kita jangan berhenti untuk terus menambah ilmu. Tentu ilmu yang dimaksud ilmu syar'i, minimal tentang rukun iman, rukun Islam yang 5, paling kurang. Sebab rayuan, godakan, bujukan untuk bertekun diri terus istiqamah dalam mempelajari ilmu, baik membaca, mendengarkan atau hadir di majlis ilmu, itu butuh pula kepada istiqamah, teguh, konsekuen dan konsisten tetap itu. Namanya istiqamah ilmin, istiqamah menuntut ilmu dan dalam beramal. Dalam beramal itu penjelasan para ulama. Bahkan disebutkan mencakup 3: istiqamah dalam keikhlasan, istiqamah dalam ilmu, istiqamah dalam amal. Apa yang maksud dengan istiqamah dengan ikhlas? Semua amalan-amalan, semua ibadah, semua ketaatan, semua kebajikan jangan sampai berubah niatnya, tujuannya, maksudnya, motivasinya. Tetap bertujuan untuk mengharapkan ridha Allah dan balasan Allah saja. Namanya istiqamah dalam keikhlasan. Dan itu tidak gampang, karena godakannya, bujukannya bermacam-macam. Orang yang tidak istiqamah dalam keikhlasan ria dan sum'ah, syirik kecil. Dan itu salah satu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, syirik kecil. Syirik kecil yaitu ria bisa menghapuskan amalan yang kita lakukan. Bukan semua amalan, tapi amalan yang kita lakukan. Maka penting kita ikhlas, istiqamah dalam keikhlasan, dengan cara terus-menerus memperbarui niat, memperkokoh niat, mempermantap niat, memperteguh niat dalam melaksanakan ketaatan, ibadah, amal saleh. Lalu istiqamah dalam beramal, dalam berilmu, tadi sudah dijelaskan, dan istiqamah dalam beramal. Jadi ikhlas, ilmu, amal. Tentu semuanya dilandasi oleh keimanan. Karena katakanlah Rabbku adalah Allah, Tuhanku adalah Allah, berarti ini tauhid. Katakanlah Tuhanku adalah Allah, dalam artian aku tidak menyembah,
tidak beribadah, tidak meminta, tidak bersandar, tidak berlindung, dan seterusnya, kecuali hanya kepada Allah saja. Lalu istiqamah di situ. Istiqamah di situ. Tapi di istiqamah itu penting 3 itu. Ikhlas, ilmu, dan amal. Karena begitu sulitnya istiqamah, maka terus meneruslah berdoa kepada Allah agar kita diberi keistiqamahan. Sebab siapa yang istiqamah dalam keimanan sampai detik-detik akan meninggalkan dunia ini, akan turun kepadanya malaikat. Innal ladzina qalu Rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, lalu dia istiqamah dengan pengakuan itu, dia tetap berpegang teguh untuk melaksanakan ketaatannya kepada Allah, ibadahnya kepada Allah. Tentu saja beribadah kepada Allah, berpegang teguh dia sampai mati. Dan ingat, setiap siapa yang mengatakan beriman, dia pasti diuji. Adalah namanya ujian keistiqamahan, ujian keimanan. Hasiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Sudah Al-Ankabut ayat 2 ya. Kalau sudah istiqamah, pegang teguh itu konsekuen dan konsisten, berpegang teguh dengan ajaran agama, terus berilmu dan mantapkan amal sampai mati. Turun nanti malaikat. Malaikat turun memberikan bisyarah. 3 hal. Bisyarah namanya. Apa yang bisyarah? Kabar gembira. Surat Fussilat, surat ke-41 ayat 30 kan. Turun malaikat. Apa kata malaikat? Yang orang istiqamah ini melihat malaikat, kehadiran malaikat mereka lihat. Semua yang akan mati ketika dia sudah ihtidar, malaikat datang, orang yang akan mati kan melihat malaikat. Mereka menampak kehadiran malaikat sebelum kedatangan malakul maut. Malakul maut datang cuma untuk apa? Biar itu kerja malaikat maut. Sebelumnya yang datang malaikat-malaikatnya lain. Tergantung si anak mati. Kalau anak mati ke orang baik-baik, termasuk orang istiqamah, atau yang disebut dengan al-muqarrabun, atau as-sabiqun, atau ashabul yamin, tampilan malaikat-malaikatnya datang itu dengan tampilan yang bagus, yang baik. Duduk sejauh mata memandang sebelum malakul maut datang. Tapi kalau yang akan meninggal ini tidak adalah orang durjana, orang fajir, orang kafir, orang fasik dan seterusnya, maka malaikat-malaikatnya datang, ya tampilannya tidak menyenangkan. Nah, malaikat ini datang, ya memberi kabar itu. Jangan takut itu. Jangan takut kepada apa yang akan datang. Allah takhafu. Arti yang kata datang situ, jangan engkau takut apa yang akan terjadi setelah ruhmu
dikeluarkan. Apa yang akan terjadi di balik kematian ini jangan takut, la takhafu. Dan wala tahzanu, jangan sedih. Sedih memikirkan yang tinggal. Keluarga, anak, istri dan tanggung jawab lain dan hal-hal yang berkaitan dengan dunia jangan sedih. Biasa saja itu. Keluargamu, anakmu, istrimu atau suaminya jangan khawatirkan. Yang beri mereka rezeki kan bukan engkau yang cemas. Dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan kepadamu. 3. Untuk siapa? Orang yang istiqamah. Bagi mereka ya la khaufun alaihim wa lahum yazanun. Tadi surat Fussilat surat ke-41 ayat 30 dan surat Al-Ahqaf surat yang ke-46 ayat 13 bunyinya innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Itu balasan bagi orang yang istiqamah dalam keimanan, dalam beramal. Tentu tidak lupa dengan ikhlas tadi. Akan turun kepada mereka para malaikat-malaikat. Tetapi disebutkan konsisten menempuh jalan yang lurus, itu agama yang lurus ini tidak bisa kalau kita tidak berilmu. Tidak bisa. Begitu pentingnya ilmu itu sampai-sampai disebutkan ilmu itu mendahului amal. Tidak boleh beramal kalau tidak berilmu. Orang yang beramal tanpa ilmu bisa jadi jalannya tidak lurus. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu sebelum berucap dan beramal. Maka tidak bisa orang bisa lurus jalannya dia tidak berilmu. Orang yang bodoh, orang yang jahil itu sama dengan orang menempuh jalan tapi dia tidak tahu petunjuk jalan. Jalan yang ketempuhnya tidak tahu dia. Demikian yang ke ilmu, orang tidak bisa konsisten terus menerus berjalan di atas jalan yang lurus itu di atas jalan yang lurus, agama yang lurus itu kalau dia tidak berilmu. Ilmu apa? Tentu ilmu syariat lah, bukan ilmu duniawi. Ilmu syariat. Gitu seterusnya. Kalau itu sudah ditempuh, dalam sebuah riwayat dikatakan begini, hadis ini dikatakan Imam Ahmad, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbu. Tidak akan lurus iman seorang hamba hingga lurus hatinya. Wala yastaqimu qalbu, dan tidak akan lurus hatinya atau tidak akan istiqamah hatinya hatta yastaqima lisan, hingga lurus pula lisannya. Berarti saling berkait masing-masingnya. Sehingga dikatakan bahwa apabila orang bisa melihara, menjaga dua benda kecil, namanya dua benda kecil. Nan dua benda kecil cukup, nan dua benda cekok-cekok kecil cukup.
lidah dan hati. Jadi apabila orang bisa, istilahnya al-mar'u bi asgharaihi, seseorang tergantung dengan dua benda kecil, qalbihi wa lisani. Al-mar'u bi asgharaihi, seseorang itu tergantung dengan dua benda kecil anggota tubuhnya, hati dan lidah. Hati dan lidah. Makanya sabda Nabi kepada siapa tadi? Kata Nabi kepada si Sofyan, apa yang paling engkau takutkan dan yang paling engkau khawatirkan di antara sekian banyak yang engkau takutkan, yang engkau khawatirkan Rasulullah terhadap diriku? Jawaban beliau, fa'akhadha bilisani nafsi. Rasulullah mengambil lidahnya sendiri, lalu beliau katakan, haza, ini yang paling aku takutkan. Ini yang paling aku takutkan. Kenapa begitu? Dalam kajian-kajiannya lalu kalah kita pelajari, dalam kita pahami, tidak mungkin kita ulang balik kaji-kaji tentang bahaya lisan, afatul lisan, bahaya atau yang bencana yang diakibatkan oleh lisan. Maka amat penting orang menjaga lisannya. Ini saling berkait antara lisan dan hati, saling berkait. Begini, saya sebutkan beberapa riwayat hadis lah. Disebutkan daripada Sulaiman bin Habib, dia berkata, ya Rasulullah, ausini, berilah ku wasiat. Kata beliau, amlik yadaka, pelihara tanganmu, tanganmu pelihara. Jaga tanganmu. Katanya, fama amliku idza lam amlik yadi. Kalau aku tidak mampu menjaga, memelihara tanganku, apa yang bisa aku pelihara lagi? Kata Sulaiman bin Habib. Kata beliau menjawab, amlik lisanaka, jaga lidahmu, jaga lisanmu, pelihara lidahmu dan lisan. Amsik, dalam riwayat lain katakan amsik alaika lisanak, tahan, jaga lidahmu. Lalu si Sulaiman bin Habib tadi bertanya lagi, qultu fama amliku idza lam amlik lisani. Ya Rasulullah, kalau saya pun tidak bisa menjaga, memelihara lidah saya ini, Rasulullah, lalu apa lagi yang akan kutahan? Kata beliau menjawab, Rasulullah, jangan engkau tabsut jadaka ila khair. Kalau wasauan jangan kaca, jangan kerajukan, jangan pegang, jangan peci, dan jangan kau pakai, kau pergunakan tanganmu kecuali untuk yang baik. Wala taqul bilisanika, jangan engkau ucapkan dengan lidahmu illa ma'rufan, kecuali yang baik. Walaupun sanad hadis ini dhaif kata para ulama, tapi disokong oleh hadis-hadis lain. Berarti kalau kita tidak bisa menguasai tangan, jangan pakai tangan untuk yang buruk.
tidak mampu menguasai lidah, jangan ucapkan yang buruk. Karena lisan itu sangat berbahaya. Kaji kemarin, satu patah kata yang tanpa direnungkan, dipikirkan bahaya akibatnya, lalu ucapkan oleh seseorang kata ucapan itu, dia tidak berpikir, tidak merenung, tidak mengkaji apa bahaya keceknya itu, bisa menjerumuskannya masuk neraka. Kan itu kaji kepatang, hadis kepatang. Yang jauh jurang neraka itu lebih jauh daripada timur dan barat. Hadis sahih kan? Kok kini yang viral? Tidak ada orang macam Amin dalam salat. Tidak ada orang menunjuk cik dua. Ya, awak nak tahu apakah akibatnya? Dalam hadis yang lampau, innar rajula yatakallam, ada seseorang berkata, berucap, tapi tidak dipikirkannya bahaya akibatnya, bisa melincirkannya, menjerumuskannya masuk jurang neraka. Jangan-jangan. Awak nak duduk ke? Jangan-jangan. Sebab tu salat. Kau nak tobat, kau nak minta ampun, kau nak menyesal, sangat berbahaya. Jadi kalau tidak bisa menahan lidah, jangan keceanan. Itu kan? Maka Rasulullah katakan ini, tahan ini. Jika engkau tidak pandai menjaga lidahmu, memelihara lidahmu, jangan katakan kecuali yang baik. Kau nak diam. Diam. Kan viral ya, ini ya. Viral salah. Berbagai macam komentar-komentar yang keluar. Dan memang yang miris, Pak. Begitu hebatnya pengaruh kekuasaan dan jabatan. Begitu hebatnya mengambil muka manusia. Begitu dahsyatnya dunia bagi seseorang. Mau dia mengolok-olok, kan olok, istihza. Mengolok-olok ibadah yang paling sakral, imanuddinnya, satu-satunya ibadah yang Nabi terima langsung kewajibannya tanpa Jibril. Tidak ada ibadah yang langsung Nabi terima kewajibannya daripada Allah kecuali salat. Itu yang diolok-olokkan. Apapun lah, mau bergara-gara katanya, tidak sengaja atau apa, tapi dia sudah melecehkan. Amsik, amsik lisanaka, tahan lidahmu. Kalau saya tidak bisa menahan, setelah bagaimana? Jangan katakan kecuali yang baik. Di sini katakan, wala taqul bi lisanika illa ma'rufa. Jangan kau katakan dengan lidahmu kecuali yang baik saja. Yang baik saja. Dan istiqamahlah, gitu. Istiqamahlah. Kata Nabi kan, istiqamah dalam keimanan, istiqamah dalam amal. Juga istiqamahlah dalam memelihara lisan. Istiqamah itu mencakup semua. Istiqamah tetap konsekuen berada dalam jalan yang lurus, dalam agama yang lurus, apa yang diperintah laksanakan, apa yang dilarang hentikan, taati itu. Terus tidak tergoda, tidak terpincut, tidak terayu oleh ini, oleh itu, oleh godaan ini, rayuan itu, bujukan ini. Tetap. Kalau beliau aku barangkali kok tidak istiqamah barangkali ketika itu. Hanya untuk mengambil hati Pak Wo kan bayar. Makanya Rasulullah, apa yang paling engkau takutkan terhadap diriku Rasulullah? Akhada bilisan nafsihi. Rasulullah mengambil lidahnya, lisan. Beliau ambil lisan beliau sendiri, lalu beliau pegang. Ininya.
Siapa yang menyamin untukku lidah ini, apa yang terletak di antara lahyain, yang terletak di antara dua dagunya atau dua bulu rambut bulunya, satu ini atau dagunya, aku jamin untuknya surga. Siapa yang menyamin untukku, bisa dia jaga, bisa dia pelihara, bisa dia tahan apa yang terletak di antara dua rahangnya atau dua bibirnya, aku jamin untuknya, aku jamin untuknya surga. Kita lompat seketik di bawah lah. Hadisnya ke bawah seketik, melompat kita seketik. Bam kita lompat dia ada talinya. Hadisnya berbunyi begini. Hadis nomor 11. An Nabi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Di bawah 11, radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza asbaha banu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisan. Apabila datang waktu pagi atau telah masuk waktu pagi, dan ketika berada di waktu pagi itu anak Adam kita ini fa innal a'dha, semua anggota tubuh anak Adam ini kullaha, semuanya tukaffiru lisan, semuanya memperingatkan lidahnya. Taqul, anggota badannya berkata dalam bahasa anggota badannya, ittaqillah fina, takut waspadalah, peliharalah. Wa lisan walidah, dengan cara takutlah kepada Allah dalam memelihara keselamatan kami. Fa innama nahnu bika, karena nasib kami tergantung kepadamu wahai lidah. Fa in istaqamta istaqamna, jika engkau lurus kami lurus. Wa idza wajadta, jika engkau bengkok menyeleweng, kami pun bisa wajadna, kami pun bengkok menyeleweng. Itu gue cari sarahannya sekarang. Bunyinya tukaffir lisan. Yang kecil tukaffir itu tunduk merendah-rendah kepada lisan. Tunduk merendah-rendah, membana-bana kepada lisan. Satu anggota badan lo. Yani penjelasannya adalah semua anggota badan, semua anggota tubuh kita menempatkan kedudukan lidah sebagai kedudukan orang yang kufur kepada nikmat-nikmat Allah. Sehingga disebutkan bahwa setiap pagi anggota badannya mengingatkan itu. Pertama, mengingatkan lidah, engkau telah Allah beri kuasa untuk bicara. Walisanau wasyafatain, lisanau wasyafatain. Lisan dan dua bibir untuk bicara. Bahkan dalam surah Ar-Rahman, Allamahul bayan. Allah mengajarkannya untuk menjelaskan apa yang mustahil lisan. Mengingatkan kepada lisan bahwa nikmat bisa bicara itu jangan sama lantong saja. Sebab engkau lidah membana kami, kan itu mana tu kafir.
Tukafir kau di sini dikecilkan. Tukafir adalah tazullu wa tahda'u lahu. Anggota badan kau memana-mana merendah-rendah kepada lisan, maingi arisan satu bagi. Hati-hatilah, ai lidah engkau telah Allah beri nikmat bisa bicara, keselamatan kami terletak pada dirimu. Salah kecek, salah sabui, salah ucap, salah kata, kami celaka gara-gara engkau. Kan salah kecek dah. Tidak ada orang macam amin lain dalam salat. Tidak ada orang mengkol itu. Wow. Itu andai jikalaunya itu karena dia hadis bahwa satu patah kata diucapkan tanpa dipikirkan, tanpa direnungkan, ma yatabayyanu fiha, yang dia tidak memikirkan, tidak merenungkan akibat apa yang dikatakannya, dia bisa nanti yazillu biha ilan nar, bisa terjerembab, tergelincir masuk neraka, atau yahwi biha fi jahannam, atau dia meluncur jatuh ke jahannam. Yang jauh dalam jahannam itu lebih jauh, ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib, lebih jauh daripada antara timur dan barat. Oi lidah mana kamilah, li terangah dia yang noi lidah ke itu maksudnya. Tapi lidah pajak aku barangkali tak menangah kecik. Lah mana narandah, istilah tazullu wa takhda'u lahu, lama mana-mana merana randah anggota badannya, tidak dia piaknya, kalah. Sudah pergi. Dengan cara apa? Bertakwalah engkau kepada Allah lidah. Ana Allah perintah sekecian, apa yang Allah larang yang kecian. Tidak bisa engkau menjaga madara mengecek dan buru-buru. Tidak bisa engkau menjaga lidah. Menjaga apa? Lidahmu berkata-kata, berucap. Kalau kau mengecek nan ma'ruf sajalah. La takul, jangan engkau cakatan yang buruk-buruk, yang baik-baik saja. Kau nak diam pada lidah. Kau nak kami kau, kalau bahasa awaknya kau sopir kau. Lidah engkau sopir. Jadi anak kau terbaca satu hari kau sopir. Itu bahaya lidah. Makanya Nabi katakan diambil lidahnya. Nah, tahan ini. Kita ulang-ulang ya kaji itu beliau, siapa yang bisa menjamin untukku apa yang berada di antara dua dagunya, dua bibirnya, dua rahangnya, aku jamin ya untuknya surga. Orang tidak disungkurkan, fahal yukabbu, orang tidak disungkurkan masuk neraka lantaran kerja mukanya, tapi orang disungkurkan masuk neraka lantaran lidahnya. Itulah kecewa awak, mulutmu harimau yang akan menerkam kepalamu sendiri. Boleh kita kaji pangkal cukup. Kaji pangkal cukup dia. Kata Nabi kepada Sufyan, kan Sufyan dari La'ah, dan bahwa pertama istiqamahlah. Intinya kita ambil lagi. Kul, katakanlah Rabbi, Tuhanku adalah Allah. Di sini bukan berkati la ilallah, tak? Tuhanku, Rabb. Artinya yang menciptakanku, yang menjagaku, yang memeliharaku, yang melindungiku, yang mendidikku, yang mengasuhiku, yang mencukupiku, yang memperbaiki hidupku adalah Allah. Untuk itu aku tidak akan meminta, tidak akan mengadu, tidak akan bersandar, tidak akan bergantung kepada selain dia. Istiqamah. Istiqamah. Sebab siku nak kecerahan nak katakanlah Allah dah. Kul ilahi, Allah nak ilahi. Kalau ilah, apa yang akan menyembah, beribadah. Tapi Rabbi, kepada yang memelihara, menjaga, melindungi, mencukupi, mendidik, mengasuh, memperhatikan dan segala macam.
Katakanlah Rabku, Rab yang menciptaku, yang memeliharaku, yang menjagaku, yang melindungiku dan seterusnya adalah Allah. Untuk itu aku tidak akan meminta, tidak akan memohon, tidak akan mengadu, tidak akan bersandar dan seterusnya kecuali hanya kepada Allah. Istiqamah. Kemudian istiqamahlah. Kalau engkau sudah istiqamah, pertahankan istiqamah. Istiqamah. Tadilah kita nukil pendapat Ibnu Rajab. Istiqamah itu konsekuen dan konsisten berada di jalan yang lurus. Itu di agama yang lurus. Jangan mencelai ke kanan dan ke kiri. Apapun godakan, apapun wujukan, apapun royan. Dalam bidang apa istiqamah? Istiqamah dalam keikhlasan, istiqamah dalam ilmu, istiqamah dalam amal. Maka yang tiga ini jangan berhenti. Kalau bahasa Wak, jangan berhenti pergi mengaji. Jangan berhenti mengaji. Artinya mempelajari ilmu. Jangan berhenti. Sebab penyakit no malih nak. Malih. Nabi sendiri berdoa kepada Allah, jangan malih. Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Kasal. Nak kesal loh, kesal. Minal ajzi wal kasal. Lemah dan kasal. Kasal malas, tidak ada obatnya. Obatnya ciknya, nasyat, rajin. Aubek malih, rajin. Londo pelnya leh. Herbal lagi tidak ada herbal. Rajin. Dan jangan lupa berdoa. Istiqamah dalam berilmu seperti itu. Terus membaca, terus menyimak, terus mendengar, terus bertanya, dan terus hadir. Dalam pengajian manapun yang kita ikuti, di majelis ilmu yang manapun kita ikuti, teruslah. Kamu tidak akan mendoktrin loh. Harus senang, tidak ada. Pokoknya jangan berhenti mencari ilmu, tentu ilmu yang benarlah. Kemudian istiqamahlah dalam beramal. Ilmu amal. Jadi ikhlas, ilmu, amal. Kalau sudah itu dipegang, ya teruslah pertahankan itu sampai mati, jangan berhenti. Sampai mati. Kalau sudah berpegang itu sampai mati, nanti detik-detik akan kematian turun. Malaikat mengatakan 3 hal. Jangan takut, jangan sedih, cemas, sedih, jangan bergembira dengan surga yang telah Allah janjikan kepadamu. Lalu di antara sekian yang paling Rasulullah takutkan adalah lisan. Untuk itu lurus-luruslah kata anggota badan kepada lisan, lurus-luruslah nang kerisiko nang batu-batu salah. Nan elok salah, nan rancak-rancak salah. Kalau nak batuan nak rancak biko kena iwak. Madu orang, masuk orang mengarang-arang cerita, menuduh-nuduh. Kemudian menyebar-nyebarkan yang ndak-ndak, berita bohong namanya kok bayut. Berbahaya dan seterusnya. Kira-kira itu inti kaji iwak, dia lonceng lawa bunyi. Intinya kalau depek tu ada. 2 sih intinya. Istiqamah dan menjaga lisan. Sebab babnya kan bab menjaga lisan gua. Babnya kan memang bab menjaga lisan. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang istiqamah dan orang-orang yang berhati-hati setiap akan bicara, bercerita atau menyampaikan sesuatu, sebab memang lidah tidak bertulang. Semua demikian aman. Jadinya amin, diakhiri dengan subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jama'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.